Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini bisa bertemu lagi untuk kita dapat belajar mata pelajaran IPS. Sebelumnya Bapak menanyakan kabar kalian hari ini bagaimana? Bahagia atau sedih? Alhamdulillah, kalau pagi itu bahagia, mudah-mudahan nanti bisa kedepannya lebih bahagia lagi. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa. Kira-kira siapa yang bersedia untuk memimpin? Saya. Oke, silahkan untuk warga bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Terima kasih atas kesadaran diri dari Mirza untuk dapat memimpin dari doa pada pagi hari ini. Semoga berkenan untuk yang lainnya bisa untuk yang lain bisa untuk memimpinnya kembali. Baik, untuk kita melanjutkan sebelum ini kira-kira ada yang sakit atau ada yang alfa tidak di kelas ini? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik di sekolah ini. Sebelumnya kita supaya lebih semangat, ayo kita tepuk-tepuk dulu ya. Kita SBC dulu, cukup di kursi dan meja kalian. Tepuk semangat, masih ingat? Masih. Bapak ulang lagi ya. Gitu kan masih ya? Oke. Tepuk semangat. Luar biasa. Coba sekali lagi yang lebih semangat lagi ya. Kayaknya semangat sekali pada pagi hari ini. Oke. Ya semangat kan masih? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas, adakah yang masih ingat untuk materi yang telah kita pelajari di minggu lalu? Siapa? Oke, apa? Tentang letak geografis. Tentang letak geografis. Oke, alhamdulillah. Abila masih sedikit banyak mengingat. Mungkin yang lainnya masih ingat juga apa? Bukan lupa? Masih. Oke. Letak geografis itu yang mempengaruhi tentang aktivitas kehidupan manusia, terutama yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Kita sekarang akan mempelajari tentang dinamika kependudukan. Artinya ketika kita dari letak geografis Indonesia itu seperti apa, nah itu untuk bisa mengklasifikasikan penduduknya orang Indonesia itu mau seperti apa, itu yang terangkum dalam dinamika penduduk. Oleh karena itu, tujuan
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kalian harus bisa untuk mengklasifikasikan dari dinamika penduduk, setelah itu dampak positifnya, dampak negatifnya, dan selanjutnya kalian bisa mempresentasikannya dalam bentuk produk yang kalian nanti akan bisa sampaikan kepada teman-teman kalian. Oke, sebelumnya kita ke materi, tujuannya kalian sudah mengetahui. Kita langsung nanti bagi sesuai dengan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, dan kalian pengen belajarnya itu seperti apa. Ada yang pengen belajarnya itu pakai nonton video, ada? Ada yang pengen belajarnya dari mendengarkan suara, ada? Ada yang pengen dari gambar atau dengan mau belajar di luar, ada? Oke, sekarang kita bagi saja ya. Yang pengen belajarnya mendapatkan informasinya dari dinamika penduduk itu melalui video, siapa? Oke, sini ya. Oke lah, kita sini aja. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 untuk video. Yang pengen dari mendengarkan musik dari YouTube, siapa? Kelompoknya Abila, kelompoknya Tasya ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang mau dengan media gambar atau media buku. Terakhir ya. Oke ya, kelompoknya Mas Subhan ya. Oke, siap. Oke, kita sebelumnya kita sudah ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas diantaranya apa? Apa? Kelasnya kondusif. Artinya jangan ngobrol, jangan ketawa ke kiri melebihi batas. Terus apalagi selain kelas kondusif? Bahagia tentunya ya. Setelah itu apa lagi? Apa? Peduli lingkungan. Ini kelas pagi hari ini bersih seperti wajahnya Hasan, bersinar. Nah, nanti bisa untuk lebih bersihkan lagi ya. Ada sampah-sampah, kalau jatuh kalian harus ada peduli dengan lingkungan. Oke, terima kasih. Kita tetap dengan kesepakatan yang lalu. Ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurang untuk kesepakatan? Cukup. Kita lanjut, kita bagi menjadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Siap, silahkan disusun sedemikian rupa senyaman kalian. Silahkan. Selanjutnya bisa Abila bawa HP. Oke, bisa dibuka nanti, coba diperdengarkan nanti dari audionya atau YouTube-nya juga tentang dinamika
dinamika penduduk ya. Tasya? Oke, siap, boleh. Oke, bawa LKS kan ya? Silahkan dibuka, nanti Bapak kasih gambar-gambar lagi. Silahkan dibuka. Ya. Silahkan dicari informasinya. Di dalam LKPD di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian cari, silahkan kalian berselancar di dunia maya dari YouTube, dari suara, dari LKS, silahkan kalian sesuaikan ya. Nah, oke. Nah, ini silakan diskusi dan disiapkan jawaban-jawabannya setelah kalian berselancar di dunia maya. Apakah sudah ketemu? Oke, biar ada keras lah ya. Iya. Halo. Hai. Hai hai halo. Oke, bagaimana perjalanannya? Sudah mendapatkan jawaban-jawabankah? Oke, kalau misalkan sudah, tentunya di situ di LKPD-nya sudah kalian bisa jawab ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab, sudah bertemu. Oke, sebelumnya kita untuk melanjutkan nanti di sesi presentasi kita akan sedikit merelaksasikan ketika kalian tadi sudah berusaha untuk mencari, untuk mengeksplorasi dari apa yang kalian saya tugaskan untuk dinamika kependudukan. Jadi kita sedikit banyaknya relaksasi dulu ya. Oke, capek tentunya, bukan nyari-nyari capek. Capek? Capek, kita ngerelaksasi dulu ya. Kita akan mendengarkan sebuah lagu nanti. Tadi kan sudah ada tari berdana, sudah ada joget komando ya di lapangan ya. Nanti sebelumnya kita presentasi, kita ini yang dinamakan mindfulness, bagaimana kalian nanti bisa untuk merelaksasikan lagi dan kembali ke pelajaran, melakukan aktivitas dengan sepenuh hati. Oke? Oke, silakan dengar lagu yang indah ini. Letakkan seluruh dari alat tulis dan segala apapun yang ada di tangan kalian. Silakan duduk dengan rileks-rileksnya, dengan tangan ada di pangkuan kalian seluruhnya. Dengarkan lagu ini, dengarkan, dalami, dan resapi. Bila kalian rileks dengan menutupkan kedua mata, silakan pejamkan mata kalian. Dengarkan lagu yang indah ini
maksud dari hidup kalian dengan kejutan yang ada di perut kalian. Sekali lagi tarik nafas kalian dalam-dalam, keluarkan. Pada hari ini kita bertemu untuk mempelajari mata pelajaran IPS, khususnya dinamika kependudukan, yang diharapkan kalian dapat memahami seluruh ilmu yang kalian dapatkan dan kalian bisa untuk laksanakan di kehidupan kalian masing-masing. Silakan tangan di bahu kanan kiri kalian. Silakan tangan kanan dan tangan kiri disilakan letakkan di bahu kalian. Tepuk secara perlahan bahu kalian. Sampaikan, terima kasih tubuhku yang berjuang sejauh ini, membawaku dari TK, SD, dan SMP sekarang ini. Kamu hebat tubuhku. Tepuk perlahan untuk bahu kalian masing-masing. Silakan perlahan-lahan kalian tarik nafas, hembuskan kembali. Setelah itu silakan kalian perlahan buka mata kalian. Tarik lebih dalam lagi, keluarkan. Terima kasih atas waktu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kalian sudah melaksanakan bersama. Ini namanya teknik mindfulness untuk menggugah refleksi kalian. Kalian bisa lebih rileks kira-kira tidak? Nah, lebih ngantuk? Lebih semangat? Oke, setelah ini kalian bisa untuk mempresentasikan satu sama lain, dan ketika kelompok satu sedang presentasi, silakan kelompok lainnya untuk bisa menyimak. Setelah itu, bila ada yang akan disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok mana yang siap? Kelompok satu ya? Oke, silakan Hasan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan, ini madep sana. Mau pakai mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Aziz. Nama saya Sanusi Pertama. Nama saya Iwan Permana. Nama saya Famal Aziz. Nama saya Adriano. Dinamika kependudukan. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk, maka dilakukan sensus penduduk. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak kemerdekaan telah dilakukan 7 kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 2010, dan 2020. Sebelum kemerdekaan, sebenarnya Indonesia juga pernah dilakukan sensus
tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta jiwa. Bagaimana hasil sensus penduduk yang sedang dilaksanakan pada tahun 2020? Apakah ada peningkatan jumlah penduduk? Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina 1.372 juta jiwa, India 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat 327 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa. Adakah yang ingin disampaikan teman-teman? Sebutkan dampak kepadatan penduduk Indonesia. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh A ini ingin menanyakan tentang dampak positif ya dari kepadatan penduduk Indonesia khususnya, karena Indonesia termasuk keempat dari dunia yang untuk kepadatan penduduknya paling tinggi. Bisa dari kelompok 1 siapa yang mau jawab? Oh, Hasan boleh, silakan Hasan. Tersedia ruang kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda. Oh, temannya yang mau bantu silakan saling berbagi ya. Ya, temannya mau bantu silakan. Oke, bagaimana ini bisa diterima? Oke, silakan dilanjutkan kalau ada pertanyaan atau mau ditutup. Cukup? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Dari kelima kelompok, alhamdulillah sudah bisa untuk mempresentasikan dari hasil-hasil yang telah ditugaskan. Dari sumbernya tentang kalian ingin mempelajarinya, mengambil informasinya dari YouTube, dari suara, dari gambar atau dari yang lainnya telah kalian bisa, kalian secara berproses juga untuk bisa dapat juga mengeksplorasi dari seluruh dari materi supaya kalian bisa mengerjakan LKPD dengan hasil. Ada yang mempresentasikan, ada yang membuat grafis, ada yang membuat gambar. Alhamdulillah sudah luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini kira-kira apa? Yang menariknya apa? Menarik saya bisa untuk belajar dari itu apa? Ayo silakan. Ada yang menarik apa aja? Kira-kira aja. Yang menarik apa aja? Apa Abdillah bisa? Ya, mendengarkan dari video dari handphone kamu ya, Abdillah ya. Oke, senang ya kalau melihatnya dari HP ya. Senang, kalau dari buku nggak senang. Nggak senang. Oke, karena setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda.
Ada yang sukanya dari kita dengan melihat, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan menyaksikan di luar, ada yang dengan jalan-jalan. Nah, itu perbedaan kita harus bisa sama-sama untuk pahami dan sadari kita kepada sesama. Yang masih kurang kira-kira hari ini apa? Yang masih kurang tadi kan yang pertama kelebihannya tuh, kelebihannya bisa belajar lewat HP. Nah, kira-kira kekurangannya, apakah sudah aktif semua kelas ini? Aktif semua. Aktif semua. Kurangannya kurang apa kira-kira? Kurang bersih kelasnya. Oke, kita nanti refleksi lagi apa kekurangan dari pembelajaran kita. Kalau kelas kondisinya bersih, kita kondusif, kita belajarnya lebih senang lagi ya. Senang nggak Fikri? Oke. Setelah itu bisa untuk menyimpulkan pada kesempatan kali ini dari pembelajaran kita tentang dinamika penduduk, yakni dinamika penduduk yang ada di Indonesia memang bervariasi sekali. Indonesia merupakan urutan keempat dari dunia untuk kepadatan penduduk. Dari kepadatan penduduk itu membawa dampak positif dan dampak negatif masing-masing, dan itu bisa untuk bermanfaat ataupun merugikan kita semua. Kalian untuk di masyarakat pastinya ada perbedaan dari kepadatan penduduk. Kalian tempatnya di daerah yang padat ataupun kalian daerah yang jarang penduduknya pasti mempunyai kelemahan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu perlu kita syukuri nikmat Tuhan, kita berada di daerah mana, padat atau tidaknya, pasti semuanya bisa kita syukuri bersama. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup? Untuk pembelajaran kita untuk masa di minggu depan, kita akan bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS dengan tema tentang penawaran dan permintaan. Oke, disiapkan segala sesuatunya. Saya harapkan kalian tetap bahagia, kalian tetap untuk bisa mengikuti kegiatan belajar dengan bahagia tentunya. Oke, baik. Mungkin kita sudah mendengarkan bel, kita bisa akhiri kelas ini dengan sama-sama baca hamdalah. Kurang dan lebihnya dari Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang harus diadakan. Dua hal yang perlu bisa saya ini penerapan
coaching siapa, yang kurir itu, nanti proses coachingnya saya yang dipanggil. Jadi sama ininya. Ini kan sudah kita buat dari pra terus di observasinya.